Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Para warganet yang saya hormati, khususnya para lansia yang saya cintai, jumpa kembali dalam forum lansia berdaya. Semoga Anda semua para lansia dalam keadaan sehat, sejahtera, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para lansia khususnya yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke video saya. Beberapa pertanyaan saya ambil satu dulu karena cukup banyak. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang rupanya dari seseorang yang dari usia produktif, yaitu dari usia 30-40 tahun. Isi pertanyaannya adalah, sebagai generasi muda usia 30-40 tahun, apa yang harus dipersiapkan menyongsong hari tua agar tetap berdaya, produktif, sehingga kelak akan menikmati pada masa tuanya? Ini bunyi pertanyaannya. Para lansia warganet yang saya hormati, sebelum lanjut kami menjawab ini, silakan untuk subscribe dan komen sehingga kita bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Baiklah para lansia khususnya dan warganet pada umumnya, untuk menjawab pertanyaan ini pertanyaan singkat namun cukup padat dan luas jawabannya. Namun menurut hemat saya cukup dengan 2 jawaban saja. Jawaban ini jawaban umum sekaligus jawaban yang sangat padat dan luas. Nanti bisa kita jabarkan. Jawaban pertama adalah untuk mempersiapkan agar tetap berdaya, produktif, dan menikmati masa tuanya. Satu adalah pertama, bahwa kita ngambil petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW dengan hadis yang berbunyi bahwa jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini yang pertama jawabannya. Nanti kita jelaskan uraiannya. Yang kedua, barang siapa menanam, dia akan menuai. Barang siapa menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan yang berlipat ganda. Ini jawaban yang kedua. Nah, 2 jawaban ini mari kita uraikan, mari kita jabarkan menjadi, boleh menjadi 5, 6, 7, 10 dan seterusnya. Tapi menurut saya cukup saya sampaikan 5 saja. Yang pertama, menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga Allah itu maksudnya adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah. Artinya kita mentaati semua larangan dan perintahnya, mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Ini berarti kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita melakukan menjaga Allah ini, balasannya apa? Luar biasa. Ini balasannya, Allah akan menjagamu 2, 1 di dunia, yang kedua di akhirat. Menjaga kita di dunia itu apa? Menjaga kita supaya kita selamat kehidupan kita di dunia, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Artinya apa? Kita tidak akan tersesat, kita akan hidup tentram, aman, damai, kita tidak akan kesulitan, dan kita akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di dunia, hidupnya akan bahagia. Kemudian yang kedua, di akhirat, dia dijamin Allah, dia akan dijaga Allah, tentunya akan mendapatkan surga dan akan terhindar dari neraka. Itu jaminan Allah, karena ini hadisnya Rasulullah, hadisnya Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa menanam, dia akan menuai. Barang siapa menanam kebaikan, dia akan memperoleh kebaikan yang berlipat. Ini saya kira sudah jelas. Ketika kita berbuat baik, tentu balasannya akan baik. Bahkan balasannya itu akan berlipat ganda. Berlipat ganda. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia, akan kembali lagi kepada kita ketika kita sudah tua atau kapan, ketika sudah meninggal dan seterusnya. Jadi tidak ada jeleknya ketika seseorang itu menanam kebaikan, akan menuai
kebaikan pula, bahkan berlipat ganda. Ini sunatullah, tidak bisa dibantah. Nah, dari dua jawaban secara global ini kita jabarkan menjadi 5. Yang pertama, apa jabarannya? 1, ketika saat ini yang usia 30-40 tahun tadi Anda dalam posisi bekerja, saya yakin sudah bekerja mandiri misalnya, maka lakukanlah pekerjaan Anda itu dengan tenang, lakukan dengan baik, kemudian utamakan kejujuran dan keadilan. Ketika Anda masih harus tertatih-tatih belum memperoleh sesuatu yang sesuai Anda inginkan, sabarlah, nikmati prosesnya. Semua itu butuh proses, tidak bisa langsung, jadi harus dilalui prosesnya itu. Lakukan ketika Anda punya nasabah, layani nasabah dengan baik, hubungan baik dengan sesama. Yang kedua, dalam perjalanan waktu, ketika Anda usia sekian masih produktif, Anda berkewajiban untuk mencari ilmu. Ini penting, mencari ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu apa? 1, ilmu agama, terutama ilmu agama. Yang kedua, ilmu umum. Kenapa harus dipelajari ilmu agama? Karena ilmu agama akan menuntun kita ketika kita hidup, kita akan dituntun ke arah kebaikan, tidak mungkin akan sesat. Jadi agama itu menuntun kita ke arah kebaikan, tidak mungkin Anda akan tersesat. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah pembuka dunia. Akan berbeda sekali orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu akan bersinar, dia akan masuk di dalam ruangan bersinar. Tapi ketika tidak berilmu, gelap, semuanya gelap. Jadi naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, coba programlah di dalam alam bawah sadar kita itu sesuatu yang bagus-bagus, sesuatu yang baik-baik, yang positif, jangan yang negatif. Cobalah berhusnudzon kepada Allah, dalam bahasa kami itu husnudzon. Jadi tanamkan bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya pasti baik, tidak apa-apa, baik-baik saja. Nah, itu kan positif, sesuatu yang positif ditanamkan di sini, sehingga ini tidak, suatu saat itu akan muncul. Ketika Anda dalam kesulitan, muncul itu dengan sendirinya. Yang keempat, Anda punya kewajiban di dalam menuju lansia nanti. Mulai dari saat ini, usahakan ciptakan keluarga Anda, istri Anda, anak-anak, jadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya? Sakinah itu keluarga yang damai, yang penuh kasih sayang, kemudian saling membantu, saling menolong, saling menutupi, saling melindungi. Jadi itu ciptakan, karena dari muda ini Anda belum terlambat untuk memulai nanti sampai nanti lansia. Nanti akan tercipta ketika ini, ada pepatah orang Jawa itu, sampai kakek-kakek, ninen-ninen itu berbahagia. Nah, ngawalinya ya dari muda ini. Ya mudah-mudahan kita mampu. Tapi kadang-kadang kita, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Kita juga tidak bisa menolak kehendak Allah, kehendak orang lain, tapi minimal kita sudah berusaha. Insya Allah Allah akan membalasnya. Yang terakhir, yang kelima, tentu kita tidak mulus ya, dalam kehidupan ini, tidak mulus. Siapapun orangnya pasti ada hambatan, ada rintangan, ada kesulitan, bahkan ada musibah macam-macam. Sabarlah menghadapi ini semua, bahwa sebagai seorang mukmin Anda tidak boleh bersedih, tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Di dalam Quran disebutkan wala tahyanu wala tahzan, jangan bersedih, jangan cemas, jangan bersedih, wala tahzan. Jadi itu beberapa materi dari saya. Dua yang pokok, solusi pokok itu dua, dijabarkan di dalam 5 hal tadi. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat bagi kita. Silakan bisa dikembangkan sendiri. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.